Perhatikan, sudah disuruh merangkak, dikerjain lagi. Oh, makanannya dikasih ludah dulu, habis itu disuapin ke muhibbinnya. Ada video yang sangat menarik dari Habib Bahar bin Smith, yang dimana beliau ini mempertontonkan salah satu kegiatan yang dimana dia berkumpul dengan para muhibbinnya. Lalu apa yang terjadi? Saya melihat sesuatu yang kurang layak lah, kurang layak untuk dipertontonkan, meskipun para muhibbinnya itu benar-benar cinta kepada dirinya. Kecintaan itu harusnya ditunjukkan untuk kita semakin bertakwa kepada Allah. Karena kalau kita mengaku sebagai cucu Nabi, misalkan ya, Habib Bahar ini benar-benar cucu Nabi lah, tersambung lah kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya beliau itu menjadi orang terdepan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai kakeknya. Namun yang terjadi adalah suatu yang kurang, teman-teman. Ya, mungkin dulu-dulu saya sangat keras untuk membantah pernyataan dari Habib Bahar Smith ini, karena memang saya dulu juga seperti mereka. Ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai, ya kadang kita juga menanggapinya dengan keras. Namun kita juga harus berubah, teman-teman. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Ustadz Firanda Andirja, beliau sangat luar biasa memberikan kita nasihat kepada kita semua ketika ingin mengajak saudara muslim kita untuk meninggalkan takhayul, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat, meninggalkan doktrin dawir dan beberapa penyimpangan lainnya. Ya, kita harus mendakwahkan dengan cara yang kasih sayang. Meskipun kita tidak setuju, tampakkan ketidaksetujuan kita ya dengan cara yang lembut. Mungkin itu pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ini juga Ustadz Khalid Basalamah menasihati saya, Syekh Ahmed Al-Misri menasihati saya, Ustadz Mufi Tholib dan beberapa ustadz lainnya memberikan nasihat kepada saya, setidaknya untuk mengkritik hal-hal yang menyimpang, penyesatan, ya dengan cara yang santai saja, agar mereka juga mendengarkannya lebih ya enak begitu. Meskipun ada momen yang dimana kita harus tegas di dalam beberapa hal. Namun di sini teman-teman, Al-Habib Bahar Smith ini orangnya keras. Ya, orangnya keras, lantang suaranya, menggunakan kalimat-kalimat kotor, kasar, dan beberapa hal yang tidak mencontohkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Di sini ada satu video lagi yang membuat saya harus bicara. Beliau mempertontonkan hal-hal yang tidak pantas kepada muhibbinnya, perlakuan yang kurang menyenangkan, tapi tetap dilakukan. Coba kita simak seperti apa videonya agar tidak menjadi fitnah. Inilah bukti jika doktrin klan Ba'alawi yang telah disebarkan di bumi Nusantara telah berhasil tertanam di otak si mukibbin ini. Lihatlah reaksi mukibbin saat dipelitir kumisnya di depan banyak orang ini. Ditarik kumisnya teman-teman sama Habib Bahar. Muhibbinnya disuruh merangkak di hadapan dia, lalu ditarik kumisnya teman-teman. Sambil muhibbinnya itu menahan rasa sakit. Perhatikan nih, ditariknya sampai melebihi hidung. Ya, ditarik begitu, sakit itu. Ia hanya pasrah dan tersenyum meskipun dari raut wajahnya ia terlihat teman-teman menahan sakit. Tuh teman-teman, perhatikan. Sudah disuruh merangkak, dikerjain lagi. Bahkan si mukibbin seolah membiarkan dirinya tersakiti asalkan Bahar Smith ini bisa tertawa senang. Dan sekarang lihat setelah selesai dipelitir kumisnya, ia juga terlihat senang saat disuapi makanan meskipun makanan yang disuapkan ke mulutnya itu. Oh, makanannya dikasih ludah dulu, habis itu disuapin ke muhibbinnya. Ya, ya Allah. Dari bekas mulutnya si Bahar Smith. Lalu jika Anda berpikir mukibbin memang tak punya otak, like dan subscribe. Tiupan doa teman-teman. Ini jadi seperti itu ya. Itu adalah tayangan yang dimana Habib Bahar Smith memberikan pendidikan, memberikan hiburan, memberikan makanan. Ya caranya seperti itu. Muhibbin-muhibbinnya sampai merangkak-rangkak di hadapannya teman-teman. Tunggu dulu. Kalau di bagian ini kita merasa tidak sepakat, ya jelas. Namun ketahuilah teman-teman bahwa Habib Bahar Smith ini juga pernah mengungkapkan bahwa ilmunya, bacaan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua keilmuan dari para habaib itu tersambung kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hanya pasrah dan tersenyum meskipun dari raut wajahnya ia terlihat menahan sakit. Dan apabila memang demikian, di dalam kisah apakah Nabi Muhammad SAW memperlakukan para sahabat dengan cara sedemikian ini? Kira-kira, kan kalian selalu berteriak, Harry Plus tuh masih baru belajar agama, makanya ajarin. Di saat seperti apa Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat menarik-narik kumis, menjambak-jambak jenggot mungkin, atau menyuapi kurma, dikasih ludah dulu sama Nabi, dikasih satu-satu pada sahabat, seperti ini. Karena apa teman-teman? Kita juga menjumpai beberapa kegiatan para habaib ini. Ketika habaib berjalan harus dimuliakan, bekas kakinya dicium. Ketika salaman dibolak-balik, Habib satu ini selalu viral dengan kelakuannya. bekas duduknya, yang katanya bekas duduknya Habib Umar bin Hafiz dicium teman-teman. Kursi bekas duduknya dicium. Dan tidak berhenti sampai di situ. Doktrin kemuliaan mereka itu sampai pada keringat. Habib Umar bin Hafiz ngelap keringat teman-teman, ngelap keringat dirinya, lalu ditaruh. Berapa ditawar itu tisu? 200 juta teman-teman. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Umar, oh 200 juta ditawar semua. Apa ini namanya kalau bukan ingin mengagungkan diri? Klan, kasihan umat. Kalau dididik seperti ini, apakah mereka akan maju? Tidak, mereka akan mundur. Ya, sangat-sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan orang yang diakui sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, tersambung nasabnya, meskipun ada orang yang memprotes dengan memaparkan data bahwa mereka terputus selama 500 tahun tidak tersambung pada Nabi Muhammad SAW, ya biarlah, karena mereka juga punya argumen. Tapi kalau dilihat dari segi tingkah laku, akhlak, benar-benar jauh teman-teman. Padahal genetik itu berpengaruh loh. Sikap, akhlak itu genetik. Genetik dari Nabi Muhammad SAW itu harusnya nurun. Paling tidak akhlaknya. Meskipun ilmunya ya kosong, meskipun dia tidak cerdas, tidak alim, tidak faqih dalam keilmuan, paling tidak akhlaknya nurun dari Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Tapi apa kita lihat? Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Banyaknya kerusakan, banyaknya contoh-contoh yang rusak. Ya, semoga Habib Bahar Smith ini bisa kembali ke jalan yang benar, bisa benar-benar mendakwahkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan Islam, bukan dengan cara seperti ini. Mungkin itu saja di video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada yang salah, itu apa yang saya ungkapkan, saya mohon maaf. Karena apapun yang salah, keliru, menyinggung, itu dari kebodohan dan kesalahan saya, atau kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.